Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mas Roro Dwi Argianti dari Universitas Islam Negeri Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Tidak perlu panjang lebar, langsung saja kita ke materi pembahasan. Yang A, bahan-bahan pencemaran. Banyak dari bahan-bahan kimia telah menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan air seperti limpasan, runoff dari pestisida dan herbisida yang berasal dari daerah pertanian atau perkebunan dan buangan limbah industri ke permukaan air. Menurut Abel Jaya Diningrat, limbah yang dikeluarkan tergantung dari jenis kegiatan dan standar kualitas kehidupan. Yang pertama ada bahan buangan padat. Bahan buangan padat yang dimaksud adalah bahan yang berbentuk padat, baik yang kasar, butiran besar, atau maupun yang halus, butiran kecil. Kemudian yang kedua ada bahan buangan organik. Bahan buangan organik pada umumnya berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme. Bahan buangan yang selanjutnya yaitu bahan buangan anorganik. Bahan buangan anorganik pada umumnya berupa limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit didegradasi oleh mikroorganisme. Yang keempat ada bahan buangan olahan. Bahan buangan olahan makanan yaitu air lingkungan yang mengandung bahan buangan olahan, bahan makanan akan banyak mengandung mikroorganisme, termasuk di dalamnya bakteri patogen. Kemudian yang kelima ada bahan buangan cairan berminyak. Minyak tidak dapat larut di dalam air, melainkan akan mengapung di permukaan atas air. Bahan buangan cairan berminyak yang dibuang ke air lingkungan akan mengapung menutupi permukaan. Kemudian yang keenam, bahan buangan zat kimia. Bahan buangan zat kimia banyak ragamnya, tetapi yang dimaksud adalah bahan pencemar air yang berupa sabun, deterjen, sampo, dan pembersih lainnya. Zat warna kimia dan bahan pemberantas hama, insektisida. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis pencemaran. Berdasarkan zat pencemarnya, pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi yaitu pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya zat-zat kimia baik organik maupun anorganik. Contohnya merkuri, timbal, zat radioaktif atau deterjen. Kemudian yang kedua pencemaran fisika, yaitu pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya benda-benda seperti kaleng, plastik, kaca, atau karet. Kemudian yang ketiga pencemaran biologis, yaitu pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya berbagai mikroorganisme seperti bakteri Entomoeba coli. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pencemaran udara. Ada sekitar 99% dari udara yang kita isap ialah gas nitrogen dan oksigen. Gas lain dalam jumlah yang sangat sedikit. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa di antara gas yang sangat sedikit tersebut diidentifikasi sebagai gas pencemar. Kemudian yang kedua, pencemaran air tanah. Badan Proteksi Lingkungan Amerika US EPA melaporkan bahwa 45% dari fasilitas air minum asal air tanah telah terkontaminasi bahan kimia organik sintesis yang cukup berbahaya terhadap kesehatan konsumen. Bahan kimia yang paling banyak ditemukan ialah trichloroethylene, TCE, karbon tetrakloroid, dan kloroform. Di samping itu, air tanah terkontaminasi oleh 74 macam pestisida. Kemudian yang terakhir ada dampak pencemaran lingkungan. Lingkungan yang telah tercemar akibat kegiatan manusia maupun proses alam dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, yaitu dampak pencemaran air, tanah, dan udara. Yang pertama, terganggunya keseimbangan lingkungan. Yang kedua, berkurangnya kesuburan tanah, menipisnya lubang ozon, punahnya flora dan fauna. Dan kemudian George Tyler Miller juga dalam bukunya yang berjudul Living in the Environment menjelaskan bahwa akibat pencemaran lingkungan terhadap kehidupan dikelompokkan ke dalam 6 tingkatan. Adapun tingkatan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkatan
gangguan estetika, misalnya bau. Kemudian yang kedua, tingkatan kerusakan properti, misalnya bahan logam menjadi karatan. Yang ketiga, gangguan pada tumbuhan, misalnya penurunan hasil pertanian. Kemudian tingkatan keempat, gangguan pada kesehatan manusia, misalnya penyakit saluran pernapasan. Kemudian tingkatan yang kelima, ada kerusakan secara genetik dan reproduksi manusia. Tingkatan yang keenam, gangguan pada ekosistem. Secara luas, misalnya perubahan iklim global. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.